Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12, kita bertemu kembali di mata pelajaran ekonomi. Dan untuk pertemuan kita kali ini, sekarang kita akan membahas materi karakteristik dan penggolongan akun untuk perusahaan dagang yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian catat di pertemuan minggu kemarin. Di semester ini, anak-anakku sekalian, kita akan coba membahas tentang siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Di semester kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara membuat pencatatan sampai pelaporan untuk perusahaan jasa dalam materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaan dagangnya? Kita akan bahas di semester ini. Nah, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka kita akan tetap belajar dengan cara daring seperti ini. Jadi kalian harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, materi sekarang tentang karakteristik dan penggolongan akun untuk perusahaan dagang sudah kalian catat di pertemuan kemarin, dan sekarang Bapak akan coba jelaskan dan diharapkan kalian menonton sampai akhir, sebab nanti di bagian akhir akan ada penugasannya seperti biasa, mencatat, ada beberapa yang harus kalian catat di bagian akhir dan dipoto, dikirimkan di Classroom seperti biasa. Jangan lupa di like, dan yang belum mensubscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan alangkah lebih baiknya jika kalian juga menuliskan komentar di kolom yang ada di bawah di sini. Ya, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti setelah proses pembelajaran kalian mampu mendeskripsikan atau menjelaskan karakteristik kegiatan utama di perusahaan dagang. Ini terutama untuk membedakan karakteristik atau ciri kegiatan dengan perusahaan jasa yang sudah kalian pelajari di semester yang kemarin. Dan yang kedua adalah mampu mendeskripsikan penggolongan akun untuk perusahaan dagang. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan akun-akun atau pos keuangan yang ada di perusahaan dagang seperti apa. Dan nanti ada kaitannya dengan bagaimana aturan debit kreditnya. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi silahkan ditonton sampai habis, dan kita akan mulai proses pembelajarannya. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas materi di semester kedua ini, ada baiknya kita bahas dulu jenis perusahaan yang akan kita catat ke dalam akuntansi. Jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usahanya itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya atau kegiatan usahanya adalah menjual jasa atau pelayanan. Jadi tidak pernah menjual barang. Contohnya itu sudah pernah kita bahas di semester kemarin, itu perusahaan jasa angkutan, jasa rias, jasa servis, jasa jahit, jasa cukur. Nah, jadi tidak pernah menjual barang, jadi hanya menjual jasa atau keahlian saja. Nah, jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya atau kegiatan usahanya itu membeli barang dan menjual barang. Nah, barang yang diperjualbelikan ini adalah barang yang sama. Artinya, dibeli barang A dan dijual barang A kembali. Jadi, perusahaan dagang itu sifatnya hanya transit saja. Jadi, dibeli barang A dan dijual barang A. Dibeli 5.000, dijual 6.000. Nah, selisihnya yang 1.000 itu adalah laba dari hasil menjual barang. Jadi perusahaan dagang ini hanya kegiatannya hanya membeli barang yang sama dan dijual barang yang sama lagi. Nah, contoh perusahaan dagang ini ada banyak di sekitar kita. Contohnya adalah toko barang, minimarket, supermarket, dan kegiatan perdagangan lainnya. Nah, jenis perusahaan ini yang akan kita bahas di semester sekarang. Bagaimana cara pencatatan akuntansinya? Jadi perbedaannya, kalau perusahaan jasa itu menjual jasa, tidak pernah menjual barang. Nah, kalau perusahaan dagang itu memperjualbelikan barang. Nah, barang yang dibeli dan yang dijualnya sama. Nah, jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya atau kegiatan usahanya adalah mengolah barang dari bahan baku menjadi barang jadi. Ini berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang yang dibelinya A, yang dijualnya pun A. Nah, kalau perusahaan manufaktur beda.
yang dibelinya A diolah sedemikian rupa menjadi barang yang lain, jadi barang B misalkan. Jadi kalau di perusahaan manufaktur ada proses pengolahan. Misal dibeli telur, dibeli terigu, dibeli gula. Nah, menjadi barang yang lain setelah diolah. Katakanlah menjadi kue. Nah, kue inilah yang dijual. Jadi yang dibelinya bahan bakunya, nah yang dijual itu hasil pengolahannya. Itu perusahaan manufaktur. Nah, kalau pencatatan akuntansi untuk perusahaan manufaktur kita tidak akan membahas di SMA ini. Yang akan kita bahas di SMA hanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang saja. Nah, ini jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usahanya. Nah, di semester sekarang kita akan membahas bagaimana cara pencatatan akuntansi untuk perusahaan dagang, di mana kegiatannya adalah membeli barang dan menjual barang. Barang yang dibeli dan yang dijualnya sama. Nah, sekarang penggolongan akunnya. Nah, untuk penggolongan akun di perusahaan dagang ini ada perbedaan kalau dibandingkan dengan di perusahaan jasa. Nah, sebelumnya Bapak akan ingatan kembali, akun atau account dalam akuntansi itu merupakan pos keuangan, pos-pos keuangan dalam catatan akuntansi. Kas, piutang, hutang, perlengkapan, peralatan, beban gaji, itu adalah pos keuangan. Kalau dalam bahasa akuntansinya account atau akun kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, golongan akun ini masih tetap sama seperti di perusahaan jasa. Ada 5 golongan akun utama. Ini berurutan harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Jadi ada golongan akun harta, ada golongan akun hutang, golongan modal, golongan pendapatan, dan beban. Harta, hutang, dan modal ini adalah akun real disebutnya. Di akun yang akan dibawa terus di tiap periode. Dan pendapatan dan beban ini disebutnya akun nominal. Nah, akun yang hanya dicatat di periode terjadinya transaksi. Nah, lebih jelasnya apa itu akun real, akun nominal nanti kalau sudah di akhir siklus akuntansi. Terus kalau kita sudah membuat laporan keuangan, ini nanti akan kita bahas lagi apa itu akun real dan akun nominal dan bagaimana perlakuannya. Di sini nanti akan kita bahas kembali. Tapi yang jelas baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu 5 golongan akunnya masih tetap sama, harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ini penyebutannya pun berurutan, harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk di perusahaan dagang, kegiatan utama di perusahaan dagang kalau mau dirinci kembali itu dibandingkan dengan di perusahaan jasa, itu kegiatan utamanya adalah sebagai berikut nih. Ada 3 kegiatan sebenarnya. Kalau tadi secara umum Bapak hanya membahas kegiatan membeli barang dagang dan kegiatan menjual barang dagang. Nah, sekarang kita akan rinci kembali. Nah, kegiatan utama di perusahaan dagang itu yang pertama adalah kegiatan membeli barang dagang. Kenapa membeli barang dagang? Karena nanti akan dijual. Jadi kalau kita ingin menjual barang ya harus membeli dulu barangnya, harus ada dulu barangnya. Agar barang itu ada ya harus dibeli terlebih dahulu. Jadi kita ada proses membeli barang dagang dulu. Kegiatan ini nanti akan memunculkan pos keuangan yang baru. Akan ada akun yang baru dibandingkan dengan perusahaan jasa. Jadi ketika dibeli barang dagang, maka akan muncul pembelian. Jadi setiap kali ada transaksi dibeli barang dagang, mau kredit mau tunai, pokoknya nanti ada pos yang harus kita akui ya, namanya pos pembelian atau akun pembelian. Jadi nanti pembeliannya bertambah. Terus dalam proses pembelian nanti akan ada transaksi-transaksi pengikutnya. Ada transaksi potongan pembelian. Jadi kalau kita membeli barang, nanti kita biasanya akan ada diskon dari barang yang kita beli, nanti akan dicatat dalam potongan pembelian. Terus dalam transaksi pembelian pun biasanya ada barang yang kita beli tapi tidak sesuai dengan pesanan kita, misalkan rusak atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kita, maka barang yang dibeli bisa diretur atau dikembalikan. Nanti pos keuangannya namanya retur pembelian. Terus ada beban angkut pembelian. Nah, kalau di perusahaan jasa nggak ada nih beban angkut pembelian. Jadi barang yang dibeli
terus biaya angkutnya kita yang menanggung, maka akan dicatat dalam beban angkut pembelian. Nah, akun-akun ini termasuk ke dalam kelompok akun beban tadi. Jadi masuknya ke akun beban di sini nanti. Kalau di perusahaan jasa, kalian hanya mengenal beban gaji, beban listrik, beban sewa, hanya itu saja. Tapi kalau di perusahaan dagang nanti akan ada tambahan di golongan akun beban ini, yaitu pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan beban angkut pembelian. Terus berikutnya kegiatan menyimpan barang. Jadi barang yang kita beli itu biasanya tidak langsung bisa kita jual, tapi ada yang disimpan dulu di gudang atau yang ada dipajang di etalase misalkan. Jadi barang yang belum terjual itu nanti akan dicatat dalam pos namanya persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang ini pos baru yang tidak ada dalam perusahaan jasa. Jadi persediaan barang dagang ini nanti masuknya ke harta, sebab ini adalah barang yang termasuk aset atau harta perusahaan. Jadi masuknya ke golongan harta di sini, seperti itu. Yang ketiga adalah kegiatan menjual barang dagang. Nah, kegiatan menjual barang dagang ini sebagai sumber pendapatan perusahaan. Jadi semakin banyak barang yang dijual, ya pendapatannya akan semakin banyak juga. Kalau perusahaan ini tidak pernah menjual barang dagang, tidak pernah ada kegiatan penjualan, ya nggak akan ada pendapatan nantinya. Nah, kegiatan ini akan memunculkan pos keuangan yang baru, yaitu penjualan. Jadi kegiatan di perusahaan dagang itu sebagai sumber utamanya, sebagai sumber pendapatannya ya dari hasil menjual barang tadi. Jadi kalau ada transaksi dijual barang dagang, maka langsung dicatat sebagai penjualan nanti. Jadi akan ada pos namanya penjualan. Nah, kegiatan-kegiatan menjual barang ini akan ada transaksi yang mengikutinya biasanya. Biasanya kalau kita menjual barang, kita pun ada kebijakan memberikan diskon kepada konsumen. Nah, ketika memberikan potongan dari barang yang kita jual, itu ada pos, dicatat di pos namanya potongan penjualan. Jadi ada akun penjualan. Nah, kalau di perusahaan jasa di semester kemarin tidak ada ini akun ini. Akun penjualan, potongan penjualan itu tidak ada. Dan barang yang kita jual pun ada kemungkinan dikembalikan lagi. Kita menerima pengembalian. Jadi dijual barang dagang, pas sudah diterima oleh konsumen, ternyata konsumennya komplain karena barangnya tidak sesuai dengan pesanannya, maka barangnya dikembalikan lagi ke kita. Maka barang yang sudah dijual diterima kembali, berarti retur penjualan. Nanti akan dicatatnya di retur penjualan. Lebih jelasnya nanti di contoh transaksinya nanti kita akan bahas lagi. Nah, akun-akun kegiatan penjualan ini termasuk pada kelompok akun pendapatan, sebab kegiatan menjual barang dagang ini ya sumber pendapatan perusahaan dagang, sehingga dalam akuntansi akun-akun ini penjualan, potongan penjualan, retur penjualan itu termasuk ke dalam akun pendapatan. Nah, ini adalah kegiatan utama perusahaan dagang. Jadi kegiatan membeli barang dagang, menyimpan, dan kegiatan menjual. Nanti dampaknya akan ada penambahan akun-akun di perusahaan nanti dibandingkan dengan di perusahaan jasa, seperti itu. Nah, sekarang lebih jelasnya bagaimana penggolongan akunnya, penggolongan akun di perusahaan dagang. Satu-satu kita mulai dari harta. Nah, di golongan harta atau kekayaan atau aset ini seperti biasa, sama seperti di perusahaan jasa, ada kas. Nah, tadi sebagai dampak dari adanya kegiatan menyimpan di perusahaan dagang itu ada akun namanya persediaan barang dagang. Terus ada juga piutang. Nah, kalau di semester kemarin nama akunnya piutang usaha. Nah, sekarang namanya diganti menjadi piutang dagang. Piutang dagang itu hak kita menagih ke orang lain. Jadi kalau kita menjual barang terus secara kredit misalkan, berarti dianya belum bayar, 1 bulan lagi misalkan dia bayarnya, berarti kita punya hak menagih nanti 1 bulan lagi. Itu namanya piutang. Jadi orang lain yang berhutang ke kita, jadi kita dicatatnya sebagai piutang, kita yang punya hak menagih atau account receivable. Nah, jenis yang lainnya, harta yang lainnya sama seperti di perusahaan jasa, sewa dibayar muka juga ada, perlengkapan, peralatan, terus
akumulasi penyusutan kendaraan gedung, ini sama persis jenis-jenis jenis-jenis akunnya. Hanya yang membedakan di sini nih, ada persediaan barang dagang dan piutangnya namanya piutang dagang. Ini yang membedakan dengan perusahaan jasa. Untuk hutang, golongan akun hutangnya akan ada pos yaitu hutang dagang. Kalau kemarin di semester kemarin nama akunnya hutang usaha. Nah, kalau sekarang kita rubah sedikit menjadi hutang dagang. Di hutang dagang ini transaksinya seperti apa? Misal kita membeli barang dagang, tapi secara kredit, artinya kita belum bayar. Berarti kita punya hak, bukan punya hak, punya kewajiban untuk membayar di masa yang akan datang. Nah, kewajiban kita membayar di masa yang akan datang itu namanya hutang. Jadi hutang dagang dari kegiatan perdagangan. Dan bisa juga ada hutang bank kalau kita meminjam uang dari bank. Terus akun modal masih tetap sama. Modal tuan siapa atau nyonya siapa, raib tuan siapa nyonya siapa. Ini persis seperti di perusahaan jasa. Nah, golongan yang keempat adalah pendapatan atau revenue. Nah, sebagai dampak dari adanya kegiatan menjual barang dagang sebagai sumber pendapatan perusahaan dagang, maka akan ada pos yang baru di sini. Kalau di perusahaan jasa tidak ada. Jadi ada pos keuangan, ada akun namanya penjualan atau sales. Ada akun potongan penjualan. Ada akun retur penjualan. Terus kalau ada pendapatan yang lain-lain, di sini nanti bisa ditambahkan pendapatan lain-lain. Penjualan, potongan penjualan, retur penjualan atau kegiatan penjualan itu sebagai sumber utama pendapatannya. Jadi kalau dijual barang dagang itu berarti pendapatannya bertambah, tapi bukan dicatatnya tidak dalam pendapatan, tidak, tapi dalam akun tersendiri namanya penjualan. Jadi kalau dijual barang dagang maka langsung berarti penjualannya bertambah, berarti seperti itu. Nanti contoh transaksinya nanti kita bahas. Nah, sekarang golongan yang kelima, golongan beban untuk di perusahaan dagang. Tadi sebagai dampak adanya kegiatan membeli barang dagang. Nah, ada pos yang baru di sini dibandingkan dengan di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa tidak ada. Ada pos pembelian, purchase, ada potongan pembelian, ada retur pembelian, ada beban angkut pembelian. Jadi kegiatan pembelian itu dianggap sebagai beban. Beban itu pengorbanan. Kenapa sih pembelian barang dagang dianggap sebagai pengorbanan atau beban? Karena kalau kita ingin memperoleh pendapatan, berarti kita harus mengorbankan sesuatu dulu, berkorban dulu untuk memperoleh pendapatan. Kalau kita ingin menjual, barang dagang, ingin mendapatkan pendapatan, maka kita harus membeli barangnya dulu, menyediakan barangnya dulu, dibeli barangnya agar kita bisa menjual. Atau dengan kata lain, kalau ingin memperoleh pendapatan ya harus mengorbankan membeli barang terlebih dahulu. Dibeli barangnya dulu, disediakan dulu, baru bisa dijual. Tidak mungkin kita bisa menjual barang kalau barangnya nggak ada. Agar barang itu ada ya kita harus membeli dulu. Nah, itulah kegiatan pembelian itu, makanya termasuk golongan beban atau expense. Potongan pembelian, retur pembelian. Nah, sekarang beban-beban yang lain sama, masih tetap sama. Nah, beban angkut penjualan, Pak, kenapa tidak masuk ke penjualan? Kalau beban angkut penjualan, jadi kalau kita menjual barang dagang, nah ngangkutnya kita yang membayar, itu namanya beban angkut penjualan. Itu termasuknya ke beban, bukan ke pendapatan, bukan. Jadi masuknya ke golongan beban. Nah, untuk beban yang lainnya, beban gaji, beban listrik, perlengkapan, beban sewa, dan beban-beban yang lainnya masih tetap sama seperti di perusahaan jasa. Masih tetap sama, hanya yang membedakan ini ada pos yang baru namanya pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan beban angkut pembelian di sini. Ada perbedaan. Nah, sekarang ini aturan debit kreditnya. Di semester kemarin kalian sudah membahas, sudah dipelajari aturan debit kreditnya. Kalau harta bertambah dicatat di debit, kalau harta berkurang dicatat di kredit. Kalau hutang bertambah di kredit, kalau hutang berkurang di debit. Bapak yakin kalian sudah menghafalkannya, dan ini adalah modal kalian kalau ingin bisa akuntansi. Sebab dalam akuntansi ketika mencatat ya akan ada yang di debit, menentukan mana yang di debit dan menentukan mana yang di kredit. Jadi mohon ini wajib dihafalkan seperti itu. Nah,
Ini adalah tugasnya, tugas untuk kalian. Silahkan dicatat dalam buku catatan. Ini aturan debit kreditnya. Kalian untuk mengingatkan kembali. Silahkan ini dicatat dalam buku catatan. Kalau di pertemuan kemarin materinya tidak sampai di sini. Nah, ini silahkan ditambahkan saja. Nah, sekarang aturan debit kredit untuk di perusahaan dagang. Apakah ada perbedaan? Tadi kan pos keuangannya ada penambahan tadi. Terutama di pendapatan dan beban. Ini kan ada pos atau ada akun-akun yang baru yang tidak ada di perusahaan dagang. Yang tidak ada di perusahaan jasa. Nah, sekarang kalau di perusahaan dagang bagaimana aturan debit kreditnya? Nah, kalau harta hutang modal ini tetap sama, tidak berubah nih. Hanya sekarang yang harus kalian catat nih, untuk golongan pendapatan dan beban ini ada penambahan sedikit aturan debit kreditnya. Nah, mohon ini dicatat anak-anakku, nanti dicatat di buku catatan, dilanjutkan nanti sebagai tugas dikirimkan di classroom nanti. Nah, aturan debit kredit untuk akun pendapatan nih, pendapatan itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ini tidak berubah, di perusahaan dagang pun sama. Nah, kalau ada transaksi penjualan, maka nanti dijual barang dagang, maka nanti penjualan nanti yang akan munculnya, yang diakuinya, yang dicatatnya. Nah, kalau penjualannya muncul atau bertambah, maka dicatatnya di kredit. Kalau penjualannya berkurang, maka catat di debit. Jadi penjualan itu persis seperti pendapatan, aturan debit kreditnya. Nah, sekarang anak buahnya penjualan. Nih, kalau ada transaksi potongan penjualan, kalau ada transaksi retur penjualan, maka ini sifatnya mengurangi penjualan. Jadi kalau ada potongan penjualan itu sifatnya mengurangi penjualan. Jadi kalau penjualan berkurang itu di debit. Jadi sifatnya bertolak belakang dengan induknya, dengan penjualan. Jadi kalau muncul potongan penjualan atau potongan penjualannya bertambah, maka muncul catat di debit. Kalau berkurang di kredit. Retur penjualan pun sama. Kalau ada retur penjualan, maka berarti retur penjualan muncul atau bertambah, catat di debit. Dan kalau retur penjualannya berkurang, catat di kredit. Jadi ini bertolak belakang dengan penjualan, bertolak belakang dengan pendapatan nih. Ada perbedaan. Sebab ini sifatnya mengurangi penjualan atau mengurangi pendapatan. Nah, sedangkan pendapatan yang lain-lain tetap sama seperti sifat debit kredit untuk pendapatan. Tidak ada yang berubah. Ini yang membedakan hanya ini saja. Anak buahnya penjualan, potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi mohon ini nanti dicatat dan dihafalkan. Nah, sekarang aturan debit kredit untuk akun beban. Nih, akun beban di semester kemarin kalian mengenal ada beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban perlengkapan. Nah, aturan debit kreditnya kalau bertambah dicatat di debit, kalau berkurang dicatat di kredit. Nah, tadi di golongan akun beban ada penambahan akun sebagai konsekuensi, sebagai dampak dari kegiatan membeli tadi, membeli barang dagang. Jadi ada akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian. Ini penambahan yang barunya. Bagaimana aturan debit kreditnya? Nah, untuk pembelian, aturan debit kreditnya persis seperti beban usaha seperti biasa, yaitu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, sekarang anak buahnya pembelian nih, potongan pembelian dan retur pembelian itu sifatnya mengurangi pembelian. Jadi kalau muncul potongan pembelian, maka sifatnya mengurangi pembelian. Pembeliannya berkurang, maka catat di kredit. Retur pembelian pun sama. Jadi kalau muncul retur pembelian muncul atau bertambah, maka dicatatnya di kredit. Jadi ini sifatnya mengurangi pembelian atau mengurangi beban. Jadi aturan debit kreditnya bertolak belakang dengan sifat beban atau sifat pembelian. Nah, ini yang membedakan hanya ini saja. Kalau beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, beban gaji, beban sewa, beban listrik segala macam masih tetap sama seperti di aturan debit di perusahaan jasa. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, bagian ini aturan debit kredit ini silahkan dicatat di buku catatan seperti biasa, akan menjadi tugas untuk pertemuan kita kali ini, dipoto dan dikirimkan di classroom. Anak-anak sekalian, demikian kegiatan pembelajaran daring kita untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.